Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Udah lama ini nggak muncul di YouTube. Sekarang insya Allah akan dilanjut ceritanya tentang pendakian-pendakian di gunung di Indonesia. Saya berangkat pada akhir tahun 1991 sampai dengan akhir 1992 yang lalu. Dan sebelumnya saya melanjutkan cerita, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa hari yang ke Jumat tanggal 14 April adalah hari yang ke-23 Ramadan. Alhamdulillah puasanya selamat. Sudah hari yang ke-23, tak lama lagi mau lebaran. Selamat menunaikan ibadah puasa. Saya juga sudah bersenahur dan selesai menunaikan sholat subuh. Baik, kita lanjut cerita tentang pendakian gunung-gunung selanjutnya. Selesai dari Gunung Agung, Pulau Bali, gunung tertinggi di Nusa Tenggara dari Provinsi Bali, dan saya menyeberang ke Pulau Lombok, yaitu Nusa Tenggara Barat. Dari desa Sembelun Lawang, posko pendakian Gunung Rinjani masih jauh, sekitar 3 km lagi. Telah melapor diri di pos polisi. Pak polisi membekali aku untuk melanjutkan perjalanan. Memang agak malam, aku baru sampai di pos PPA, pos penjaga pos pecinta alam dan atau pos pendakian gunung. Dan di sini juga aku istirahat sambil bercerita dengan 3 turis asing dari Amerika. Namanya Edi, satu Edi. Itulah nama salah seorang turis itu. Turis Amerika, dia pintar bahasa Minang. Dia tanya kepada saya, dari mana katanya. Lantas saya bilang saya dari Sumatera Barat, Pasaman, Buskaping. Dia spontan, dia menjawab, oh orang Awak katanya. Bang Edi bisa bahasa Minang? Saya tanya sama beliau. Iyalah katanya. Bapak saya dokter di Rumah Sakit Immanuel Bukit Tinggi gitu. Jadi saya sering diajak sama masyarakat sana untuk pergi kenduri atau baralek katanya. Jadi saya mengerti bahasa Minang, bahkan saya pelajari bahasa Minang, itu makanya saya bisa bahasa Minang. Lihatlah teman-teman saya, Bang Daniel katanya. Dia bengong dengar kita cerita katanya. Itulah kisahnya. Itu malam itu saya ketemu siapa? Edi, Bung Edi dari Amerika, pendaki dari Amerika yang lama menetap di Bukit Tinggi waktu kecilnya katanya. Jam 7 aku berangkat menuju Gunung Rinjani pagi. Jalan panjang yang berliku-liku di antara padang ilalang yang gersang, berpuluh-puluh jembatan batu yang melintasi sungai
yang mengering. Jembatan yang panjang cukup banyak memakan biaya, aku kira. Tubuhku basah bermandikan keringat. Di sana sini kelihatan sapi-sapi yang berkeliaran memakan rumput. Kini jalannya semakin menanjak dan menanjak lagi. Telah melalui hutan pinus, sampailah di lokasi perkemahan yang lebih akrab disebut dengan Pelawangan. Disinilah aku berkenalan dengan Hernowo dan Ika Florentina Ayu Mustika, dua mapala dari Universitas Pancasila Jakarta. Pertama itu hanya sebentar saja, sebab sobat baruku itu ingin melanjutkan perjalanan ke Danau Segara Anak yang kelihatan jelas dari Pelawangan ini. Lain halnya dengan Puncak Rinjani pada waktu sore-sore begini, seperti malu-malu bersembunyi di balik kabut tebal yang pekat. Segera aku pasang tenda tempat aku bermalam. Sekitar jam 8 malam, Bung Edi, si turis asing itu baru muncul. Mereka bergelimpangan karena letih. Jam 5 subuh aku mendengar siulan Bung Edi membangunkan. Setelah makan, aku segera berjalan menuju puncak. Tebing-tebing terjal dengan susah payah ku jajaki. Kini tanjakan berpasir membentang di hadapanku. Hati-hati sekali ku telusuri jalan berbahaya ini, sebab di kiri kanan menganga jurang yang sangat dalamnya. Jam 8 tepat. Selagi bulan yang kesiangan bertatapan dengan matahari pagi di ufuk timur sana, sampailah aku di puncak tertinggi Gunung Rinjani. Di puncak ini kutemukan seungguk batu. Segera aku ambil lagi sebuah batu yang berserakan, lalu ku taruh di atas unggukan batu yang sudah ada. Ini tebing-tebing terjalnya Gunung Rinjani bersama kawah-kawah yang begitu menentang. Gunung Rinjani kaya dengan tebing-tebing yang terjal sekali, dan pemandangannya begitu yahut, ya, begitu indah sekali. Setelah aku istirahat sejenak, kembali aku berlari turun ke Pelawangan. Sesampai di tenda, aku lihat tendaku bergoyang-goyang. Kukira 3 turis tadi sedang istirahat di dalam tendaku. Rupanya ada seekor kera yang besar mencoba mencari jalan untuk masuk. Untunglah di sekeliling tendaku telah dihimpit pakai batu oleh Bung Edi. Ketika aku menjebak tendaku, kulihat sebotol air aqua yang ditinggalkan oleh Bung Edi. Segera aku turuni. Cukup pengertian Abang Edi, turis itu, Bung Edi itu. Dia sering ke Rinjani dan mengerti situasi di sana, sulit air, dan dia mengerti saya dari puncak pasti kehausan, dan dia tahu sumber air sana. Dia taruh sebotol aqua kecil, ditaruhnya dalam tenda aku. Jadi dia tidak langsung ke puncak waktu itu Bang Edi. Dia turun ke Danau Segara Anak dari puncak. Saya juga disarankan untuk mendaki puncak pagi jam 5 itu harus berangkat. Kalau agak siangan, angin terlalu kencang di atas jadi berbahaya. Sedangkan itu puncaknya pun terasa goyang. Itu sebetulnya tubuh kita yang goyang diembus angin. Dan turun Bang Edi dari Pelawangan itu, dari lokasi pasang tenda, turun ke bawah sekitar 2 jam perjalanan pakai tangga-tangga beton dan pegangan juga besi pipa. Bang Edi turun ke Segara Anak.
mungkin udah apa enggak mau ke puncak beliau, karena sudah sering juga ke puncak Rinjani ya, danau langsung ke Danau Segarana waktu itu Bang Edi. Jadi yang kutemui di tenda ada air aqua yang tinggal Bang Edi lah. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi sama Bung Edi terus dari Amerika. Segera kuturuni tangga menuju Danau Segarana. Hampir 4 jam menuruni jalan yang berbelit-belit, akhirnya sampai juga ke danau itu. Di pinggir danau ada sebuah bangunan tempat istirahat. Suasana di danau cukup ramai dikunjungi oleh pemancing ikan maksudnya. Dan ada yang hanya sekedar camping. Di muara danau mengalir air yang jernih, cuma agak berbau lumut. Sebelah kiri air ini terasa panas, sedangkan sebelah kanan terasa dingin sekali. Di lokasi ini banyak orang yang berendam untuk mengobati rematik katanya. Aku juga ikut mandi di air panas itu. Setelah mengambil air untuk dimasak, aku kembali ke danau. Di pinggir danau inilah aku masang tenda menghadap ke Bukit Baru atau Gunung Baru yang berdiri di pinggir timur Danau Segarana. Kepundan bukit atau Gunung Baru ini selalu mengepul asap lerang tipis. Malam itu ada seorang pemancing ikan yang datang. Dia minta beberapa tablet obat sakit perut karena ayahnya menceret. Tak lama kemudian dia datang lagi memberikan 2 ekor ikan yang besar-besar. Setelah masak nasi, aku pun makan dengan panggang ikan yang begitu asik. Ya, begitulah untuk Gunung Rinjani. Danau Segarana itu airnya tidak bisa diambil untuk masak, untuk dikonsumsi karena banyak ikan besar-besar di sana. Jadi airnya sudah tercemar sama ikan-ikan itu. Jadi menurut informasi yang melepas bibit ikan ke sana adalah Bu Tin atau ibu kepala negara pada zaman Pak Soeharto waktu itu. Beliau naik ke sana pakai helikopter dan melepaskan bibit ikan di sana. Cuma untuk mengambil air untuk masak itulah di muara danau itu, jarak 200 meter, dekat air belerang. Sungai yang mengalir dari danau itu dingin. Dari pinggirannya itu kiri kanan sungai itu ada air yang keluar dari tebing dan dari bawah sungai, air panas. Dan banyak orang yang gali lubang untuk berendam sana untuk mengobati rematik katanya. Dan untuk ngambil air untuk masak ada sebesar ibu jari ini, dikasih pakai bambu, pakai pencuran kayaknya, kayak untuk mengalirkan air itu yang ditampung ke jerigen untuk masak dan dibawa lagi ke pinggir Danau Segarana. Masalahnya air danau itu tidak bisa dikonsumsi karena berbau lumut, karena ikannya begitu banyak dan besar-besar di sana. Itulah kisahnya. Jam 8 pagi kembali aku tapaki jalur jalan yang melewati kemarin. Dengan napas yang terengah-engah sampailah di Pelawangan. Dan setelah istirahat sejenak, kembali ku lanjutkan perjalanan. Sekitar jam 6:30 sampailah aku di desa dalam keadaan letih. Malam itu saya dan pemuda di sini pesta besar, makan labu rebus, makan labu. Demikianlah kisah saya melakukan pendakian di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat, Pulau Lombok, gunung tertinggi di Nusa Tenggara Barat, puncaknya Rinjani.
Baik, kesan ini cukup sekian dulu. Nanti insya Allah disambung lagi pada episode selanjutnya. Banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa yang tidak berapa hari lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.